Assalamualaikum dan selamat siang anak ibu semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berserta keluarga dan kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan Ibu Syifa Hanum Budiawati yang saat ini masih bertugas sebagai Ketua Jurusan APHPI, juga Ketua LSP SMKN 2 Bontang dan Guru Produktif APHPI tentunya. Nah, anak-anak ibu, materi kita hari ini adalah menghitung penggunaan BTP ya. Kemarin kita sudah belajar tentang identifikasi BTP dan BTP yang terlarang. Dan sekarang materinya menghitung penggunaan BTP. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah siswa mampu menghitung kebutuhan BTP sesuai kebutuhan maksimal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan dengan benar. Dan yang kedua adalah siswa mampu menghitung asupan harian yang dapat diterima atau ADI sesuai berat badan konsumen dengan baik. Nah, indikator pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menghitung kebutuhan maksimal sesuai ketentuan permen. Yang kedua adalah menghitung asupan harian yang dapat diterima atau ADI sesuai berat badan konsumen. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan, tentunya kalian masih ingat pada saat kita belajar tentang identifikasi BTP, kita ada bagian yang seperti ini, yaitu tentang klasifikasi BTP, di mana berdasarkan kesengajaannya atau tujuan penambahannya, BTP terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah BTP yang tidak sengaja ditambahkan, misalnya logam berat, antibiotik, herbisida alami, insektisida, dan lain sebagainya. Ini tidak sengaja ditambahkan, tetapi terkadang terbawa dalam suatu pangan. Oleh karenanya, ini bisa diatasi dengan cara pencucian yang bersih ya, atau penanganan bahan dengan sesuai SOP. Nah, yang kedua adalah bahan tambahan pangan atau BTP yang sengaja ditambahkan. Nah, yang sengaja ditambahkan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah tentunya yang dilarang. Kita sudah belajar kemarin ya. Yang dilarang itu misalnya ada apa aja yo? Ya, ada borak, ada formalin, ada zat pewarna yang dilarang, dan ada dulsin dan lain sebagainya. Tentunya ini non food grade. Dan yang sengaja ditambahkan yang kedua adalah yang diizinkan, tentunya ada banyak kemarin ya. Ada alami, ada yang sintetis, itu berdasarkan jenis berdasarkan zat kimianya. Ada alami, ada sintetis. Nah, yang diizinkan ini terbagi dalam dua besar, yaitu yang pertama adalah GRAS, ini tentunya pasti food grade, dan yang kedua adalah ADI, ini juga tentunya food grade, makanya diizinkan ya. Nah, apa itu tentang GRAS dan ADI? Karena materi kita kaitannya menghitung itu adalah kaitannya dengan GRAS dan ADI. Kita lihat perbedaan GRAS dan ADI. Yang pertama adalah tentang pengertiannya. Nah, GRAS itu singkatan dari Generally Recognized as Safe. Ini artinya adalah BTP yang dapat digunakan secara aman. Biasanya hanya tertulis secukupnya. Dan yang kedua adalah ADI atau Acceptable Daily Intake, asupan yang dapat diterima sehari-hari ya. Selanjutnya setelah pengertian adalah berdasarkan ambang batas. Nah, kalau GRAS itu karena aman ya, karena aman maka tidak ada ketetapan ambang batasnya. Biasanya ditulis secukupnya. Kemudian untuk ADI, karena ini adalah asupan yang dapat diterima sehari-hari, tentunya penggunaannya harus sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan. Ada permennya sebagaimana yang sudah kita pelajari. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan efek toksik atau racun.
Beras itu tidak memiliki toksik ya, karena makanya tidak ditentukan ambang batasnya. Kenapa? Karena bisa digunakan secara aman. Sedangkan ADI apabila melebihi ketentuan, maka dapat menyebabkan keracunan dan gangguan kesehatan lainnya. Oleh karenanya harus ditetapkan ambang batasnya. Bisa dipahami ya anak-anak Ibu ya? Oke. Nah, untuk memahaminya, supaya ini tidak melanggar ambang batasnya, tentunya kita harus bisa menghitungnya. Seberapa yang diperbolehkan dan seberapa yang tidak diperbolehkan. Maka kita langsung ke menghitung penggunaan BTP. Yang ini nanti ada dua, penggunaan BTP dan ada menghitung ADI. Nah, penggunaan BTP yang berlebihan pada zat pangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya ya. Dan batas maksimum adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Mari kita langsung pada contoh soal saja. Untuk menghitung kebutuhan BTP, contoh soal yang pertama. Ya. Misalnya, batas penggunaan pewarna eritrosin pada udang beku adalah 30 mg per kilo atau 30 ppm. Ini bisa dilihat di GC ya, di materi BTP halaman 6. Nah, kemudian perintahnya adalah hitunglah berapa jumlah kebutuhan zat warna eritrosin yang dibutuhkan untuk 50 kg udang beku. Lalu kita tulis ya, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah ambang batas, yaitu 30 mg per kilo ya. Ambang batasnya adalah 30 mg per kilo, itu kasih warna merah. Dan jumlah produknya adalah 50 kilo. Yang ditanya adalah berapa jumlah eritrosin maksimal untuk 50 kg udang beku. Bagaimana cara menjawabnya? Ya. Jumlah eritrosin maksimal bisa dihitung dengan cara ambang batas kali jumlah produk. Ya, Ibu ulangi. Untuk menghitung jumlah zat maksimal adalah ambang batas dikalikan jumlah produk. Nah, ambang batas bagaimana yang kita ketahui tadi adalah 30 mg per kilo dikalikan jumlah produknya adalah 50 kg. Nah, ini berbeda satuan. Kalau pelajaran matematika kita harus samakan satuannya. Maka kilogram kita rubah menjadi miligram menjadi 1 juta. Jadi 30 mg dibagi 1 juta miligram dikalikan 50 kg. Ini satuan yang sudah sama bisa kita hilangkan, kita coret, maka menjadi 30 kita kalikan 50. Satuannya nanti sudah hilang ya, kita coret. 30 kita kalikan 50 dibagi 1 juta. Jadi 1.500 dibagi 1 juta. Karena miligramnya sudah hilang, maka satuannya tinggal menjadi kilo. Sehingga sama dengan 15, karena nolnya sama, ini dihilangkan ya. 15 dibagi 10.000 kilogram. Sama dengan 0,0015 kilogram. Satuannya masih sama ya. Jika kita rubah menjadi gram, maka akan menjadi 1,5 gram. Atau sama dengan 1.500 mg. Ingat ada tangga itu ya, tangga satuan. Perhatikan itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penambahan eritrosin paling banyak yang diizinkan untuk 50 kg udang beku adalah sebesar 1,5 gram atau 1.500 mg. Itu ya. Ya, soal yang kedua. Ya. Masih tentang menghitung BTP. Misalnya,
Batas maksimum sakarin yang diperbolehkan dalam minuman ringan adalah 0,005%. Maka hitunglah jumlah kebutuhan sakarin untuk 5 liter sirup dengan BJ atau berat jenis sirup 1,02. Lalu kita tulis apa yang sudah diketahui, yaitu jumlah sakarin 0,005%, kemudian jumlah produk sebesar 5 liter, dan berat jenis sirup yaitu 1,02. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa jumlah sakarin maksimal untuk 5 liter sirup. Ya. Lalu kita cari jumlah sakarin maksimal seperti ini. Cara mendapatkan jumlah sakarin maksimal sama dengan tadi, yaitu jumlah zat atau ambang batasnya berapa dikalikan jumlah produk, ya. Nah, jumlah produk, untuk mendapatkan jumlah produk jika diketahui BJ-nya adalah, ya, sama dengan bobot sirup. Cara mendapatkannya adalah jumlah produknya dikalikan berat jenis sirup. Jumlah produknya adalah 5 liter dikalikan berat jenis sirupnya adalah 1,02. Maka sama dengan 5,1 kilogram. Kenapa kilo? Ya. Ini sama ya, harusnya liter ini. Harusnya liter. Oke. Nah, jumlah zatnya atau jumlah sakarinnya adalah 0,005%. Persen kita tulis menjadi per 100. Dikalikan jumlah produknya adalah 5,1 kg atau 5,1 liter air sirup. Kemudian ini kita kalikan, kita bagi dulu ya, kita bagi dulu 0,05 dibagi 100 sama dengan 0,00005. Kita kalikan dengan 5,1. Hasilnya sama dengan 0,00025 kg, satunya sama atau liter ya. Dan ini sama dengan 0,255 gram. Kenapa sih kok pakai gram, Bu? Karena yang ditanya adalah zat ya. Zatnya berapa sih? Nah, satuan gram, satuan kilo di sini sama atau satuan liter di sini setara dengan kilo itu ya. Mohon maaf. Kemudian 0,255 gram itu sama dengan 255 mg. Kita hitung dalam satuan yang paling rendah karena ini masih koma, sehingga bisa disimpulkan bahwa jumlah sakarin maksimal yang bisa ditambahkan dalam 5 liter minuman ringan atau dalam sirup tadi adalah 255 mg. Itu adalah 2 soal tentang menghitung kebutuhan BTP ya. Nah, sekarang kita menuju menghitung AD. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Misalnya, pada sirup ditambahkan siklamat sebagai pemanisnya dengan AD 11 mg per kilogram berat badan. Nah, apabila seorang anak dengan berat badan 40 kg ingin meminum sirup tersebut, dan sirup tersebut mengandung siklamat sebanyak 200 mg per liter sirup, maka batas maksimum anak tersebut boleh meminum sirup per hari adalah sebanyak ... Caranya tetap kita hitung dulu, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah pertama nilai AD sebanyak 11 mg per kilo berat badan. Kemudian berat badan anak adalah 40 kg dan jumlah zat atau kandungan siklamat dalam sirup adalah 200 mg per liter. Lalu apa yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah berapa batas maksimum anak tersebut boleh minum sirup per harinya? Oke, kita jawab di sini ya. Nah, ya. Yang ditanya adalah batas maksimum per hari. Batas maksimum per hari bisa kita cari dengan
batas penggunaan dalam satuan miligram dibagi dengan kandungan zat yang terdapat dalam sirup. Ulangi, batas maksimum per hari bisa dicari dengan batas penggunaan per orangnya ya, dibagi dengan kandungan zatnya. Nah, apa yang dimaksud batas penggunaan, Bu? Batas penggunaan itu cara mendapatkannya adalah ADI dikalikan berat badan. Jadi, batas penggunaan konsumsi zat seseorang itu bisa dicari dengan mengetahui ADI dikalikan berat badan ya, berat badan. Nah, di sini ADI-nya adalah 11 dan berat badannya adalah 40. Sehingga setelah dihitung hasilnya menjadi 440 mg. Ini kita simpan ya. 440 mg itu adalah batas penggunaan atau batas konsumsi zat seseorang dengan berat badan 40 kg dan ADI zatnya adalah 11 mg per kilogram berat badan. Sekarang kita masukkan. Batas konsumsi zat seseorang atau batas penggunaan adalah 440, sedangkan kandungan zat dalam sirup tersebut adalah 200 mg per liter. Liternya ini kita rubah satuannya menjadi mili. Harusnya kan ditulis di bawah 200 ini ya, 200 per mili. Supaya mudah menghitungnya dalam matematika, kita tuliskan di sebelah kanannya. Jadi tadi dibagi menjadi dikali ya. 440 mg per 200 kali 1000 mili untuk merubah liter menjadi mili, satuannya setara sudah ya. Kemudian kita buang seperti tadi, satuan yang sama kita buang. Jadi 440 dibagi 200 dikalikan 1000 mili. Hasilnya adalah ya ini dikalikan 440 dikalikan 1000 dibagi 200. Hasilnya sama dengan 2200 mili. Nah, ini adalah batas maksimal sirup yang boleh dikonsumsi anak dengan berat badan 40 kg dan ADI zat siklamat adalah 11 mg per kilo, dengan catatan hanya 200 mg siklamat yang ditambahkan pada sirup. Seandainya yang ditambahkan itu banyak, misalnya sampai 2000 mg per liter sirup, maka berapa dong batas yang boleh diminum per harinya? Tentunya harus kita hitung lagi. Kita masukkan batas penggunaan per kandungan zat. Batas penggunaannya tadi adalah 440, sedangkan zat yang ditambahkan adalah 2000. Satunya kita coret, kita kalikan 1000 mili, sehingga hasilnya adalah 220 mili. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Ayo. Ya. Semakin banyak zat yang ditambahkan dalam suatu makanan atau minuman, ya, berarti yang kita konsumsi harus lebih sedikit. Jadi ketika kita membeli suatu makanan atau minuman, kita perhatikan kemasannya. Berapa di situ zat yang ditambahkan, berapa kandungannya, berapa kandungan ADI setiap BTP-nya, itu ada ya. Jadi harus kita perhatikan. Lalu kita hitung dengan berat badan kita. Semakin berat badan kita, berat badan kita semakin tinggi, berarti kandungan zat atau BTP ADI yang boleh kita konsumsi juga semakin sedikit. Begitu ya. Begitu juga kalau zatnya BTP-nya ditambahkan semakin banyak, maka yang kita konsumsi juga harusnya semakin sedikit. Bisa dipahami ya anak-anak Ibu ya? Oke, untuk menghitung kebutuhan BTP dan menghitung ADI. Langsung saja untuk mengetahui seberapa pengetahuan Anda, kerjakan tugas berikut. Nah, ini Ibu cantumkan kemasan suatu makanan ya di sini. Ini ada kaitannya dengan soal. Tugas Anda adalah yang pertama, perhatikan gambar ini. Ya. Di gambar ini yang Ibu lingkari, itu ada tulisan aspartam. Kandungan aspartamnya adalah 7,28 mg per serving
per kemasan ini. Kemudian ADI dari aspartam itu adalah 40 mg per kilo berat badan. Nah, soalnya jika berat badan Anda adalah 35 kg, maka berapa gram Anda diizinkan untuk mengkonsumsi makanan ringan tersebut setiap harinya? Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa. Tinggal dilihat lagi materi sebelumnya yang Ibu sampaikan tadi. Yang kedua adalah jika batas maksimum siklamat pada yogurt adalah 1 gram per kilo, berapa jumlah siklamat yang boleh ditambahkan pada 5 liter yogurt? Hitung ya, ini contoh soalnya sudah ada. Dan yang ketiga adalah batas penggunaan asam benzoat pada kecap adalah 600 ppm atau 600 mg per kilo. Lalu perintahnya adalah hitunglah jumlah maksimal jenis pengawet tersebut untuk 6 kg kecap. Dijawab di buku tulisnya, ya ditulis soalnya, lalu dijawab dengan caranya seperti Ibu ajarkan tadi, lalu hasilnya difoto dan dikirim di GC di menu tugas ya anak-anak Ibu ya. Insya Allah kalau mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan baik bisa menjawabnya. Oke anak-anak Ibu, dan pesan Ibu hari ini adalah ya, di masa pandemi ini atau kapanpun itu, dan ini kita mulai di masa pandemi ya, lakukanlah sesuatu yang membuatmu punya jejak sejarah ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu ya. Ada tugas Ibu nih, nanti aja lah dikerjakan, sekarang masih mau santai dulu, masih bisa ngobrol sama teman-teman, saya kerjakan lagi nanti aja. Akibatnya apa? Waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yang menunggu. Setelah kita tunda-tunda tugas kita, ternyata jadinya banyak, akhirnya bingung, ini tugas yang mana ya, tugasnya ini jawabannya yang mana ya, materinya Ibu ini. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi, lakukanlah sesuatu yang membuatmu punya jejak sejarah. Oh iya, bagaimanapun, meskipun susahnya di masa pandemi, saya masih bisa. Setiap materi bisa saya kuasai, dan semua tugas saya selesai. Dan saya bisa naik kelas dengan baik meskipun di masa pandemi ini. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ya, sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dan bisa survive melalui masa pandemi ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang serta semangat pagi.